إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, patut kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di Jumat hari ini Allah masih memberi kesempatan kepada kita berupa kekuatan, kesehatan. Wabil khusus Allah masih meletakkan hidayah di dalam batin dan kalbu kita sehingga kita terpanggil untuk melangkahkan kaki datang ke Baitul Allah ini dalam rangka melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabatnya, dan insya Allah curah rahmat dan syafaatnya pun akan sampai kepada kita tatkala kita senantiasa tetap istiqomah melaksanakan apa yang disyariatkan oleh beliau, dan insya Allah syafaatnya itu tidak akan kita peroleh di yaumil akhir, tapi di dunia pun boleh kita peroleh syafaat beliau insya Allah. Amin. Selaku khatib di Jumat hari ini, tentu saya berwasiat khususnya kepada diri pribadi khatib, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, seraya melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala yang dilarangnya. Sengaja dengan demikian, insya Allah apa yang dijanjikan oleh Allah, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa atau bagi siapa yang senantiasa bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, maka pastilah Allah akan senantiasa memberikan jalan keluar dari setiap problem dan persoalan yang dihadapinya, dan Allah akan senantiasa melimpahkan rahmat dan rezeki yang terkadang tidak diduga datangnya. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, tidak terasa seiring berjalannya waktu, kita tengah berada di penghujung akhir bulan tahun Masehi 2025 yang hari ini bertepatan dengan 14 Jumadil Akhir 1447 Hijriah, tepatnya 5 Desember 2025, yang dikenal sebagai bulan refleksi diri dalam rangka meningkatkan kualitas spiritualitas diri, sebagai kesempatan untuk memperbanyak ibadah dalam menyusun akan peralihan tahun yang hampir semua umat manusia larut dalam kegembiraan, sementara esensi peralihan tahun sesungguhnya merupakan peringatan bahwa umur bukan berarti bertambah, melainkan menuju ke titik kepastian akan kehidupan kekal selama-lamanya, yakni kehidupan ukhrawi. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensyaratkan, "La maudi'u sawtu ahadikum fil jannati khairun minad dunya wa ma fiha." Sesungguhnya tempat cambuk salah seorang kalian di surga itu jauh lebih baik daripada dunia seisinya. Muttafaqun alaih. Karena itu jamaah kaum muslimin, maka sebagai landasan uraian khutbah Jumat pada hari ini,
yakni memantapkan sikap istiqamah dan meneguhkan landasan keyakinan dalam menjalani kehidupan ini. Maka seiring tentunya perlu mempersiapkan diri dalam memasuki tahun 2026 sebagaimana Allah mengingatkan dalam Quran surat Ar-Rum ayat 30-31. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Dengan kembali bertobat kepadanya dan bertakwalah kepadanya, serta laksanakanlah salat, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Oleh kalangan ulama, ayat ini dimaknai tentang pentingnya membentuk diri pribadi dengan semangat fitrah ilahiyah menuju terbentuknya pribadi muslim yang istiqamah dalam keyakinan. Akidah Islamiyah tanpa cacat dalam menghambakan diri kepada Allah, dan itulah yang merupakan langkah pertama dalam memastikan sikap hidup sebagai seorang muslim menuju mardatillah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu riwayat telah menunjukkan bahwa perjuangan meneguhkan dan memantapkan keyakinan akidah atau keyakinan Islam di kalangan masyarakat Arab Quraisy di Mekah ketika itu jauh lebih berat dengan berbagai tantangan, rintangan dan cobaan yang dialami oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kurun waktu 13 tahun. Sementara upaya perbaikan dalam menata pola dan sikap hidup bagi umat melalui tata kehidupan sosial keagamaan, politik, ekonomi di lingkungan masyarakat Madinah dalam kurun waktu 10 tahun. Itulah sebabnya mengapa Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan akidah Islam sebagai sebatang pohon atau syajarah yang kokoh sebagaimana yang disyaratkan dalam firman-Nya. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatun thayyibah ka syajaratin thayyibatin uslaha sabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kullahina bi'izni rabbiha wa yadribullahu al-amsala lin-nasi la'allakum yatadhakkarun. Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan seizin Tuhannya. Dan Allah akan membuat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka selalu ingat. Jemaah kaum muslimin rahimakumullah, akidah atau keyakinan kita atas ajaran Islam sesungguhnya merupakan landasan hidup bagi seorang muslim, mengandung unsur tauhid, iman dan yakin, menjadi landasan yang pokok bagi setiap muslim dalam menjalani dan mengarungi bahtera kehidupan kini dan di kehidupan yang akan datang. Sehingga dalam menjalani dinamika kehidupan ini, seorang muslim dengan landasan akidah yang kokoh tidak akan mudah terombang-ambing dan ragu menghadapi setiap persoalan hidup. Pikiran dan hatinya akan senantiasa terkoneksi sang Khalik, pencipta alam semesta. Sehingga apapun yang terjadi, karena selalu ingat Allah, maka hati dan pikirannya akan menjadi tenang dan tentram. Itulah esensi landasan hidup bagi seorang muslim. Sebagaimana Allah mensyaratkan dalam firman-Nya dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Artinya, orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tentram. Jemaah kaum muslimin, bahwa sesungguhnya akidah dengan keyakinan yang utuh akan sendirinya membentuk sikap hidup bagi penganutnya sesuai landasan syariat Islam. Dan salah satu sikap hidup yang perlu dikembangkan menurut syariat Islam ialah semangat
optimisme atau ar-raja. Optimisme adalah merupakan sikap hidup yang mendorong setiap orang untuk maju dalam kehidupan ini, untuk mencapai sukses, kemenangan, dan kebahagiaan dengan didasari pada nilai-nilai spiritualitas dalam setiap tindakan dan ucapan. Maka di awal tahun Masehi 2020 nanti adalah merupakan titik awal dalam mempersiapkan dan merencanakan apa sesungguhnya yang semestinya kita ingin capai di kehidupan kini maupun di kehidupan kelak di kemudian hari. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jemaah kaum muslimin, dalam menghadapi dinamika kehidupan ini, maka sikap hidup manusia pada dasarnya terpola dalam dua hal. Yang pertama, sikap optimis, yakni orang yang senantiasa mengharapkan keadaan di dalam kehidupannya akan lebih baik, maka di setiap persoalan hidupnya selalu disikapi dengan pikiran positif. Yang kedua, pesimis atau putus asa. Putus asa adalah sikap tercela dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana diisyaratkan dalam Quran surat Ali Imran ayat 139, wala tahinu wala tahsanu wa antum la'alaina in kuntum mu'minin. Janganlah kamu bersikap lemah dan jangan pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Oleh karena itu, jamaah kaum muslimin, membangun optimisme harus didasari dengan keyakinan, karena keyakinan erat dengan keimanan. Adapun orang yang berputus asa adalah mereka yang lemah keimanannya dan lemah jiwanya. Iman yang kuat akan memberikan kekuatan batin bagi seorang untuk menatap masa depan. Seseorang yang memiliki iman yang kuat, memiliki fondasi yang kuat dalam menjalani kehidupan ini. Iman bukan sekedar pesan diteriakan, juga bukan sekedar pemanis bibir, melainkan keyakinan yang terpancang dan kuat dalam lubuk hati setiap orang, pengetahuan yang memenuhi akal pikiran, serta ajaran yang dianut orang yang beriman. Maka iman semacam ini merupakan buah kesungguhan, kerja keras yang terpancar dari hati dan mempengaruhi gerakan tubuh, ketenangan, ketundukan, dan kerendahan hatinya. Oleh karena itu, orang yang senantiasa diliputi kecemasan dalam menghadapi setiap persoalan hidup dalam pandangan pikiran negatif, padahal sesungguhnya ajaran Islam senantiasa mendorong kaum muslimin agar selalu optimis dengan penuh pengharapan yang di kehidupan kemudian merupakan esensi hidup untuk dan agar dapat berjumpa dan bertemu dengan Sang Khalik, pencipta alam semesta, sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 110. Man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salih wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah melakukan amal saleh dan tidak menjadikan apa dan siapapun sebagai sekutu dalam beribadah kepada Tuhannya. Jemaah kaum muslimin, dalam ayat ini diisyaratkan bahwa ajaran Islam tidak hanya mendorong kita kaum muslimin agar supaya selalu mengharap optimis dalam kehidupan ini, namun dua hal menjadi landasannya, yakni melakukan perbuatan kebajikan atau beramal soleh serta mensucikan diri, jiwa yang bersih dari paham syirik dalam penhambaan diri kepada Allah. Di samping itu, dalam ayat ini Allah melarang untuk berlaku pesimis, bahkan ditegaskan bahwa putus asa adalah salah satu sikap jiwa orang-orang yang ingkar kepada Allah. Allah mengingatkan dalam surah Yusuf ayat 87, "Wala ta'asu min rahillah innahu la ya'su min rahillah illa al-qaumul kafirin." Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah, sesungguhnya tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang kafir.
Di samping itu, salah satu sikap hidup lainnya yang perlu dikembangkan di setiap akhir tahun ialah agar senantiasa meneliti dan mengoreksi kesalahan dan kealpaan diri sendiri, serta mawas diri. Jangan merasa selalu paling benar, meski disadari bahwa sudah menjadi salah satu sifat dan tabiat manusia, yakni lebih banyak dan sering melihat kekurangan pada orang lain ketimbang dari diri sendiri. Bila mana terjadi suatu peristiwa yang menimpa seseorang, terutama yang berakibat buruk, maka seringkali peristiwa itu ditujukan kepada orang lain. Artinya lebih sering menunjuk orang lain menjadi sebab terjadi suatu peristiwa, menuduh orang lain menjadi biang keladi. Orang melihat kelemahan dirinya sendiri, sementara Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wala uqsimu bin nafsil lawwama, dan aku bersumpah demi jiwa yang selalu menyesali dirinya sendiri. Jemaah kaum muslimin, oleh karena itu kalangan ahli tafsir ayat ini dimaknai sebagai peringatan kepada manusia. Kalaupun seorang tidak melakukan perbuatan kebajikan, maka seyogyanya menyesali dirinya sendiri. Mengapa dia tidak melakukan kebajikan? Maka frekuensi penyesalan itu semestinya harus lebih meningkat. Dan di Jumat hari ini merupakan momen untuk sebagai bulan refleksi dan evaluasi diri atau muhasabah diri dalam rangka meningkatkan kualitas spiritual di akhir tahun dengan istiqamah menjalankan dan meningkatkan frekuensi dan kualitas ibadah kita sebagai wujud penghambaan diri yang hakiki kepada Sang Khalik pencipta alam semesta. Rasulullah dalam salah satu riwayat menegaskan, al-qais man dana nafsuhu wa amila bima ba'dal maut wal ajizu man ittaba nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Artinya, orang cerdas adalah orang yang bermuhasabah atas dirinya dan beramal untuk apa yang setelah kematian. Orang lemah adalah siapa saja yang dirinya mengikuti hawa nafsunya lalu ia berangan-angan terhadap pertemuan Allah. Hadis riwayat Ahmad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah binikmati tatimmus salihati wa bifadlihi tatanazzalul khairat wal barakah wa bitawfiqihi wa tatahaqqaqul maqasid wal ghayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin, amma ba'd. فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات.
اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والغباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمياه ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان مسلمين عما إنك على كل شيء قدير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.